Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Khotbah iman, hafizahullah, salat maghrib dan juga insyaallah salat isya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang surat An-Nasr. Kita pernah bahas surat ini sebelumnya, tapi kita ingin ambil pelajaran dari sebab nuzulnya kali ini. Setidaknya ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang kapan persisnya surat An-Nasr itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tahun ke-7 Hijriah, perang Khaybar. Perang Khaybar itu Khaybar itu nggak jauh dari kota Madinah, kampungnya Yahudi atau markasnya Yahudi. Jadi di Madinah pun banyak orang Yahudi, tapi Khaybar lebih banyak lagi, dikonsentrasi di tempat atau wilayah tempat yang orang Yahudi di wilayah Jazirah Arabia itu dia Khaybar. Terkenal dengan benteng-bentengnya, dianggap wilayah yang kuat, airnya banyak, juga subur. Di perang Khaybar itu tidak lama setelah Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah, setelah sulhu dari kota Mekah, setelah sulhu Hudaybiyah. Sulhu Hudaybiyah kan di penghujung tahun ke-6 ya, atau awal tahun ke-7 Hijriah. Sulhu Hudaybiyah itu menjadi penting karena kan perdamaian, perjanjian damai. Sebelumnya nggak ada perjanjian damai, jadi umat Islam selalu dalam keadaan terancam. Begitu ada sulhu Hudaybiyah, ancaman dari musyrikin Mekah langsung reda, karena salah satu bunyi klausul perdamaiannya tidak boleh saling serang, bahkan termasuk tidak boleh menyerang suku yang berkoalisi dengan salah satu pihak. Sama kayak sekarang, kalau orang sekarang ribut sekali soal politik, pasti nggak baca sejarah Islam. Itu zaman itu udah ada orang Islam suku koalisinya. Jadi kenapa Fathu Mekah itu berawal dari karena diserangnya suku yang berkoalisi dengan umat Islam, yang suku itu tinggalnya di pinggiran kota Mekah. Siapa yang menyerangnya? Musyrikin Mekah. Mereka melanggar perjanjian. Jadi marah Nabi, dikirimlah pasukan ke Mekah. Terjadilah Fathu Mekah. Ada orang politik, habis itu koalisi, nggak jelas partai koalisinya, pasti nggak pernah belajar sirah nabawiyah. Nah, kemudian Allah tahun ke-7 itu menang, orang Khaybar itu menang. Jadi kan ancaman tuh Yahudi, musyrik Mekah itu ancaman terbesar masa itu. Musyrik Mekah udah reda karena ada perjanjian. Yahudi yang belum reda, dia terus menggerogoti. Jadi ditelusuri sama Nabi. Rupanya di Madinah kan ada Yahudi, tapi kan makin hari makin lemah kekuatannya. Banyak di antara mereka yang masuk Islam dan sebagainya. Tapi nama perlawanannya tetap ada, tetap kuat. Kan bingung. Rupanya pusat komando Yahudinya ada di Khaybar. Akhirnya Nabi siapkan pasukan. Tapi agak unik,
Ada dalam riwayat disebutkan Nabi cuma membolehkan yang berangkat ke Khaybar itu yang ikut dalam sulh Hudaybiyah. Jadi udah terlatih lah. Berapa jumlahnya? Sedikit sekali. Ada yang menyebutkan 1.600, yang lain menyebutnya sekitar 1.800-an prajurit. Sangat sedikit. Kenapa? Karena Yahudi Khaybarnya jumlahnya 10.000. Jadi 1 lawan 10 atau ya kurang lebih. Tapi benar, alhamdulillah, takluk Khaybar. Dan itu kemenangan besar. Dan itu dicatat dalam sejarah. Dan tokoh-tokohnya itu yang kemudian pada jadi khalifah. Nabi sendiri sudah pasti, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib. Kalau bapak baca sejarah Ali bin Abi Thalib, kan Ali itu selalu terkenalnya dengan al-fasahatu wal ilm. Kefasihan bahasanya, bagus bahasanya, dan ilmunya tinggi. Tapi ada satu sisi dari Ali bin Abi Thalib yang kadang-kadang kayak dipertontonkan, apa itu? Kesatriaannya beliau. Pembuktiannya kapan? Perang Hunain, perang Khaybar. Lalu baca sejarah perang Hunain, baca sejarah perang Khaybar, maka kentara sekali perang Ali bin Abi Thalib. Ali ya sahabat muda kan, karena lahirnya tahun 23 tahun sebelum hijrah. Jadi lagi hijrah umurnya baru 23 tahun, baru seumuran anak kita tengah kuliah S1. Berarti masuk Islam umur berapa? 10 tahun, ya kan? Betul kan? 10 tahun masuk Islam. 10 tahun umur kelas 5 SD, ya, atau 4 SD, 5 SD, kecil sekali. Tapi masuk Islamnya keren, apa? Gimana kerennya? Kan turun ayat dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah perintahkan Nabi Muhammad, sekarang mulailah berdakwah terang-terangan. Tahap awalnya ingatkan keluarga-keluarga terdekat. Ashirah itu keluarga, aqrab yang terdekat, aqrabin. Caranya gimana? Bikin makan-makan. Jadi sekarang kalau orang mau dakwah itu nggak bikin makan-makan, keterlaluan. Dia bilang panggil Ali, suruh sebeli kambing macam-macam. Begitu datang kan semua, paman-paman semua datang, termasuk Abu Lahab, paman, anak Abu Thalib juga kan, Abu Lahab. Pertemuan pertama nggak sempat ngomong Nabi, baru mau ngomong, begitu Abu Lahab tahu, langsung Abu Lahab yang ngomong. Kata Abu Lahab, untuk ini jadi Muhammad engkau kumpulkan kami. Ya udah bukan kita. Nah tadi pada udah makan, harusnya pulang sebelum makan. Bubar, gagal. Beberapa waktu kemudian Nabi suruh lagi Ali kita bikin lagi makan-makan. Nah, Nabi bersrategi. Nabi ngomong duluan sebelum Abu Lahab ngomong. Apa kontennya? Nabi cuma menyampaikan ada berita gembira bagi yang bertauhid, tidak menyembah berhala. Ada berita ancaman bagi yang syirik. Itu doang kontennya. Terus Nabi tanya, siapa yang mengikutiku? Gak ada satupun yang mau bang. Kenapa gak ada yang mau? Lagi-lagi diprovokasi lagi sama Abu Lahab. Ngapain? Safah ahlamana, selalu gitu kan. Dia membuyarkan tradisi kita. Siapa yang jawab? Aku pengikutmu wahai Rasulullah. Ali bin Abi Thalib. Bocah umur 10 tahun, balik pun belum kelas 4 SD. Dia depan paman, depan bibi, bukan satu orang paman, bukan satu orang bibi, depan kaumnya, yang kaumnya itu bukan orang main-main, anak bocah kecil. Aku ya Rasulullah, diketawain sama Abu Lahab. Anak kecil ini, apa yang kau banggakan Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dia yang akan menjadi pembela. Beneran kan? Lagi hijrah, siapa yang tidur di ranjang? Ali bin Abi Thalib. Emang Nabi dulu? Bukan. Nabi nanya doang ke sahabat, siapa yang bersedia tidur di tempat ranjangku? Ali. 3 kali dia Ali dia terus ya udah kurang gitu. Pertanyaannya, kenapa Ali ngotot? Jawabannya,
Karena Ali tahu otaknya yang Pak. Yang dicari pasti Ali. Karena Muhammad susah ditemui kan, sibuk beliau sana kemari kan. Jadi asumsi orang musyrik kalau Ali masih di Mekah, berarti Muhammad masih Mekah. Karena mereka dekat sekali. Kalau Ali udah nggak kelihatan, berarti Muhammad udah berangkat. Maka dikejar, dihalangi perjalanan hijrah Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah. Kapan hijrahnya? 3 hari setelah hijrah. Udah gitu, hijrah sendirian? Enggak. Dia bawa mama, ibu-ibu, anak gadis, keluarga besar. Waktu hijrah, 23 tahun umurnya. Bisa diandelin. Jadi mudanya udah keren, berprinsip, punya pendapat, berani, terus berlanjut. Kembali ke cerita surah Anas. Jadi menang. Tapi pertanyaannya, kenapa pada saat kemenangan itu pulang dari sana Allah turunkan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maknanya rahmatullah bahwa apapun harus diyakini kemenangan itu sumbernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Yang sampai kemenangan itu diyakini sebagai hasil kerja keras kita. Nah, ini berat, ini akidah sebenarnya. Kita susah kan? Lagi-lagi ngobrol kesebut. Ini kan dulu saya berjuang kesebut. Ini masjid waktu saya jadi ketua DKM. Ini taman RW waktu saya ketua RW. Kesebut kan? Ini pabrik, ini perjuangan saya dari muda. Pelan-pelan, alhamdulillah sekarang udah punya karyawan 5.000 misalnya. Kesebut gitu. Ya Allah ingat, nggak boleh. Itu kan peringatan keras itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nggak ada, bukan ketika tiba saatnya engkau menang, bukan. Yang menang siapa? Allah. Allah ingin tegaskan ini kemenangan Allah, ini perjuangan yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah tidak berkehendak, maka nggak terjadi. Masya Allah. Itu yang Allah belajarnya. Kita latih akhlak kita. Kalau kita baca idza jaa nasrullahi, jangan melulu pikiran kita langsung terasosiasi dengan kemenangan, harus kemenangan Islam yang besar ini tentang gaya pikiran kita dalam hidup keseharian. Kadang-kadang kita jadi berpikir ini kerja keras saya, ini kepintaran saya, ini ya itu repot kita. Ya, dan sekarang kadang-kadang orang ada begitu kan, lagi ingin menduduki suatu kedudukan, libatkan semua, adakan acara doa, semua. Begitu terpilih, ini kerja keras saya. Ada kayak gitu. Lupa dari sama Allah SWT. Begitu kepilih gak pernah kelihatan masjid. Lagi belum kepilih ya, silaturahim masjid ini, silaturahim ustaz ini, silaturahim. Dan ini harus diingat oleh itu kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak termasuk kadang saudara-saudara kita ya, orang-orang dekat kita perlu kita kasihani. Yang kedua, ada lagi riwayat yang mengatakan turunnya itu setelah perang Hunain. Ya. Kapan itu setelah perang Hunain itu? Setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah kan tahun ke-8 Hijriah. Nah, pulang dari Mekah itu ada tinggal beberapa suku saja yang jumlahnya aslinya tidak terlalu banyak, yang mereka nggak bersedia masuk Islam. Jadi gambarannya kira-kira Rasulullah itu dihadang pada saat dalam perjalanan menuju pulang ke Madinah. Yang menarik dari perang Hunain itu adalah umat Islam merasa, apa ungkapannya kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, prajurit Rasulullah itu, para sahabat mengatakan kita pasti menang. Hari ini jumlah kita tidak lagi sedikit. Masya Allah. Ini Pak. Begitu kita bilang kita pasti menang, langsung kalah. Perang Hunain. Kalau baca kisah perang Hunain sedih sekali Pak. Kenapa sedih?
maknawiyah, kan ada istilah maknawiyah, ruhiyah, lagi senang-senangnya, lagi kokoh-kokohnya. Lah Mekah dikuasai, Mekah takluk, nggak perlu perang, Mekah takluk nggak pakai perang. Datang untuk perang, tapi orang Mekah ketakutan, minta berdamai sama orang Mekah. Ya udah, masuk Mekah, cuma bisa dihitung jari yang meninggal waktu itu. Hanya konflik kecil saja. Ya kan, lagi semangat Islamnya, keyakinan akan Islamnya lagi tinggi-tingginya. Ya nggak tahunya apa yang terjadi, Pak. Pas pulang disisipi huruf, sombong. Begitu ada musuh menghadap, langsung merasa hari ini kita tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Jumlah kita banyak. Dilengkap dalam Al-Quran kan? Ketika engkau merasa jumlahmu banyak, karena cukup, waktunya kalah. Hampir kalah lah tempatnya, nggak beneran kalah. Udah Rasulullah tinggal sendirian di kepung, teriak Nabi. Awalnya, jadi kocar-kacir, tercerai-berai, habis. Kesalahan fatalnya merasa yakin dengan dirinya, bukan merasa yakin dengan Allah. Itu aja nggak boleh, coba gimana? Itu aja nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya, memang berat Pak, ini akidah nih. Kalau anak kita akan belajar ya, pintar ya. Rapor MIT, UTS semua cakep semua nilainya. Begitu ujian ketakutannya, ya aku takut ya. Gemetar nih ujian. Yakinlah sama dirimu nak. Si ayah merasa benar nasihatnya itu fatal itu. Harusnya nasihatnya yakin sama Allah. Engkau kan selama ini nurut sama Allah. Disuruh Allah belajar, kau belajar. Disuruh rajin, kau rajin. Yakin, insya Allah. Harusnya begitu kan. Tapi bisa hitung jari orang tua nasihat anaknya begitu kan. Jadi langsung bilang, yakin nak sama kemampuanmu, jangan ragukan dirimu. Wih, terjadi kayak pelakunya. Nah, setelah itu turun, kita ajar Nasrullah ibal. Nah, kalau di sini kita ambil yang mananya dari surah An-Nasr itu di ujungnya itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Peristiwa yang ketiga, haji wada, haji perpisahan. Jadi perlu dipahami bahwa itu hajinya Nabi cuma sekali toh. Semasa hidup banyak. Umroh 2 kali. Ini bukan berarti terus antum nggak boleh haji berkali-kali, nggak boleh umroh. Kita jangan larang-larang apa yang Allah dan Nabi nggak larang, nanti kita jadi dosa kan. Nah, itu boleh aja haji berkali-kali, umroh itu nggak ada soal itu. Kalau memang ada duit, berangkat aja. Pelajarannya apa? Apa maknanya turunnya setelah peristiwa itu? Persisnya pada saat Nabi haji itu, di saat hari tasyrik, itu yang riwayat yang ketiga. Apa maknanya dari situ? Maknanya bahwa sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Pernah dengar kan sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas? Sahabat muda juga, jauh lebih muda dari Ali bin Abi Thalib lagi. Abdullah ibnu Abbas itu lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mudah banget. Jadi ajak sama ayahnya Abbas, sahabat ya, paman Nabi, anak Abdul Thalib juga. Diajak ke Madinah. Kapan kan namanya ayahnya Islam kan, kayak anak kita nggak perlu disuruh dibilang masuk Islam, nggak usah kan, udah pasti Islam. Tapi kapan dia kedetek berperan dalam Islam? Umur 20 tahun Pak? Bukan. Umur 18? Bukan. Umur 15? Bukan. Umur berapa Pak? 11 tahun. Dia ikut Fathul Mekah. Fathul Mekah kan tahun 8 Hijriah. Lahir 3 tahun sebelum hijrah, berarti 3 tambah 8, 11 tahun. Ikut Fathul Mekah itu bukan perjalanan sederhana. Anak kelas 5 SD, itu kebayang gak jalan kaki Pak ke Mekah itu pakai tol. Harusnya ayahnya ngelarang dia, tapi si bocah juga belajar. Ikut usaha orang tua. Harusnya gitu ayahnya kan. Atau dia sendiri main aja lah, tapi urusan orang dakwah apa ya. Itu kelas anak kecil yang dulu, yang kelas kita. Malu gak Pak? Saya paling malu lah, enggak tahu saya. Malu, saya kalau baca sejarah itu
Habis saya baca dikit malu saya. Kenapa malu Pak? Kita udah tua kayak gini. Udah saya 40 berapa sekarang? 45. Muda ya Pak? Antara 45. Ya tua lah itu 11 tahun Pak ikut jihad. Betul nggak? Seperempat umur kita dia udah ikut jihad. Nah kita nggak diteriakin, diam aja di rumah santuy. Seolah-olah kita udah melakukan segala-galanya. Itu anak 11 tahun. Masya Allah ikut dia. Makanya dia ikut kalau menurut riwayat ini dia menyaksikan kan ayat tasyrik kan sama-sama Nabi waktu itu kan haji itu. Dia menyaksikan An-Nasr ini turun. Nah, maka waktu itu kan Umar ada majelis namanya majelis veteran perang Badar. Keren itu Pak. Kayak Amerika dulu kalau menjadi presiden pasti ditanya Anda veteran perang Vietnam bukan? Iya kan? Ya, kalau kita nggak tahu nanya veteran apa kalau gitu? Perang 10 November ya. Surabaya enggak. Kalau negara-negara maju itu negara-negara kesatria itu semua ukurannya itu perang. Islam dulu itu, nggak ada main-main tuh Pak. Veteran perang Badar udah lewat semua, mau Uhud apa semua. Kenapa? Perang Badar bukan hanya itu perang, tetapi persiapan keberangkatan bukan untuk perang, tapi siap perang dan menang. Nah itu yang kerennya perang Badar. Kan berangkatnya mau menghadang Abu Sufyan doang, menghadang doang, kafilah dagang dia hadang. Kan targetnya itu karena Abu Sufyan merampas rumah harta milik umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Diambil semua, ketahuan sama Nabi. Nabi ajak sahabatnya, ayo, ada kabar, ada informasi, dia kan berdagang, pulang dari berdagang dari Syam, kita cegat di jalan, kita tagih, kita minta kembali harta kita yang diambil. Itu doang targetnya, bukan mau perang. Tiba-tiba Abu Sufyan malah yang tahu duluan, ternyata Muhammad ingin meminta balas, menuntut balas dari saya. Ya, bukan orang Mekah, kirim wakilnya. Itu orang Mekah mendengar berita Muhammad bersama pengikutnya ingin menghadang Abu Sufyan, malah pesta mereka. Wah ini kesempatan kita ngabisi Muhammad sama pengikutnya. Dihitung kan berapa orang mereka? 300 orang. Jadi cara hitungnya, jadi dilihat Pak berapa ekor unta yang disembelih. Satu ekor unta itu bisa dimakan 100 orang. Nabi dikirim orang Mekah 1000 orang itu berperang pada khas. Kembali ke cerita Umar kan termasuk tuh. Nah Umar ada majelisnya, diajak Abdullah bin Abbas ke majelis itu. Marah orang itu. Yang cerita ini Abdullah bin Abbas sendiri yang cerita Pak, kata dia suatu hari aku diajak oleh Umar duduk-duduk sama veteran perang Badar. Begitu aku masuk ke dalam, orang-orang itu pada marah. Terlihat di wajah mereka ghadab wa taghayyub, seber gitu. Dan mereka ngomong, kata Abdullah, kenapa anak kecil ini masuk sini? Kalau memang anak kecil boleh gabung sama kita, kita semua punya anak yang kita ajak anak kita sini. Apa kata Umar? Tenang dulu. Ini anak ini pinter Al-Quran. Antum tahu Pak gelarnya apa di biografinya Abdullah bin Abbas itu? Turjumanul Quran. Satu lagi khabirul ummah. Apa makna terjemahan? Terjemahan bahasa ya, terjemah. Penerjemah Al-Quran, artinya penafsir Al-Quran. Khabirul ummah, maknanya pakar umat ini. Biasa. Itu ya. Benar. Masuk dia, kata Umar apa? Ke veteran perang. Kalian tahu nggak apa makna surah An-Nasr? Macam-macam jawabannya. Umar nanya ke Abdullah, apa maknanya? Dijawab sama Abdullah, umur Nabi tidak akan lama lagi. Terbelalak mereka. Apa kata mereka? Kami tidak melihat tafsiran yang lebih baik dari tafsiran yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Benar kan? Gak lama pulang haji wada meninggal. Dia meninggal tahun 10 Hijriah. Yes. Hebat. Dia bisa menangkap, dan kalau tidak menang, udah selesai, orang udah masuk berbondong-bondong ke Islam, terus buat apa lagi ada Nabi? Kan dari sana itu sudah diterima. Kan terakhir kan harus menguasai Mekah kan? Kenapa? Mekah terkait erat dengan pelaksanaan rukun kelima dari rukun Islam.
Coba kalau Mekah nggak dikuasai, mau haji kemana kita? Misalnya sampai sekarang di sana orang nyembah patung, haji mau kemana Pak? Jadi begitu. Sebelumnya kan udah semua, syahadat bisa, sholat bisa, puasa bisa, zakat bisa, haji tertunda kan? 2010 Nabi haji, beres sudah. Selesai. Ada kata bahwa makna dari surah An-Nasr ini bahwa umur Rasulullah tidak panjang lagi, tidak lama lagi. Jadi, ya. Apa pelajarannya buat kita? Maknanya, kalau kita terlalu berhasil, terlalu bahagia, terlalu sukses, segera hati-hati. Berarti gak lama lagi. Ayatnya dalam Al-Quran, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, selalu gitu. Mendaki sampai ke puncak, kan gak ada lagi puncaknya. Kemana? Ini turun lagi ya? Benar gak? Bisa kita naik gunung daki terus Pak? Sampai 10 tahun? Nggak bisa lah. Paling lama mendaki berapa lama? Yang bakar daki siapa? Saya di seminggu, 2 minggu. Udah habis, udah puncak gunung, turun. Mana ada orang mendaki terus bikin rumah di sana, bikin kampung, tinggal di atas gunung, ya nggak ada, turun. Sama, kehidupan kita juga begitu. Yang kita harus waspada. Ya. Betul, kita emang berjuang dalam hidup ini. Dan kita jadi lebih baik, kayak gitu. Ini perlu kita ingatkan saudara-saudara kita Pak. Harta yang sahabat-sahabat kita kira dia soleh, dia baik, itu perlu kita ingatkan. Sedih kita kan, dulu dipuji-puji orang, dielulukan orang, dianggap berwibawa, dianggap berkedudukan. Begitu nggak lagi memegang jabatan, nggak ada yang nyapa, Masya Allah, sedih banget itu. Tapi salah juga kalau kemudian ada orang beranggapan bahwa kalau begitu saya nggak pernah mau sampai ke puncak, jangan juga. Itu harus kita terima sebagai sunatullah, cuman yang dibutuhkan di sini adalah kewaspadaan, kehati-hatian. Ya kan, ke film ini kan Allah putar semua kan, enak-enak. Dulu hanya jadi pendamping saja, ya kan, pendamping, nemenin, sahabat setia, kasih jadi menteri, hitungan bulan, sampai harus nangis-nangis. Ya. Banyak sekali yang begitu, dikasih jadi apa, hitungan bulan, begitu di puncak jalan, karena kurangnya kehati-hatian. Kurangnya kehati-hatian apa itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena menganggap amanah itu sebagai nikmat. Harusnya amanah itu sebagai janji. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Tapi Rasulullah SAW ya akan meninggal. Ya ini memang semua akan berakhir. Tapi kita berharap berakhirnya itu berakhir yang mulia, ya kan? Kita nggak berharap berakhir yang tidak mulia. Rasulullah SAW juga sama. Kami kan merasa tuh panggil putrinya Aisyah, Fatimah, panggil ke kamarnya yang cerita Fatimah hadis. Kata Nabi ke Fatimah, aku merasa waktuku sudah selesai. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, nangis ya, apakah? Tapi kemudian jadi Fatimah menceritakan ini ke orang lagi kan, orang yang dengar itu cerita lagi dia. Fatimah pas Nabi ngomong begitu nangis, tapi nggak lama ketawa. Fabakat wadahikat, nangis dan kemudian ketawa. Ketawanya kenapa? Kata Nabi SAW, isbiri, pas lihat putrinya nangis, bersabarlah. Fa innaki awwalu ahli lihaqan bi yawmal qiyamah. Sesungguhnya engkau keluargaku pertama yang bersamaku di hari kiamat nanti. Senyum bahagia. Jadi, rahimahullah, kesimpulannya bahwa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwaba. Urgensi keseimbangan dalam merespon kemenangan. Ini yang kadang kita tidak seimbang juga. Ini yang berat. Kenapa tidak seimbang?
berawal dari keliru memaknai ayat pertamanya sebenarnya. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Kan ada dua kata tuh, ada an-nasru, ada al-fathu. Kalau an-nasru jelas dua aspek. Al-ghalabah 'ala al-'adu, menang atas musuh. Yang kedua, an-nasru itu berarti al-i'anatu li bulughi al-ghayah, mendapat pertolongan untuk sampai kepada tujuan. Ini terjadi, Pak. Ada orang kepilih ya misalnya, menduduki jabatan. Dia merasa udah menang, an-nasru. Enggak begitu dalam Islam. An-nasru itu terpilih, dia duduk di pada jabatan itu, terus dia wujudkan cita-cita dari amanah yang dia emban itu. Harusnya seperti itu. Kadang-kadang itu nggak terjadi kan, keluarga kan nggak, kepemimpinan kadang-kadang itu nggak terjadi. Jadi merasa yang penting saya udah sampai pada posisi ini. Padahal baru bisa dikatakan itu adalah an-nasru, kemenangan, pertolongan dari Allah jika dengan posisi itu dia bisa menuntaskan amanahnya, bisa gitu. Al-Fathu, kalau Al-Fathu apa? Secara bahasa artinya fathul biladi unwatan, membebaskan sebuah negara, sebuah tempat. Sehingga ini yang perlu kita sebagai terjadi di sana islah dan ahkam. Jadi penerapan, terjadi kedamaian dan penerapan hukum. Itu baru dikatakan al-fathu. Itu terbuka, tidak ada lagi pemaksaan, tidak ada lagi orang yang tertindas dan seterusnya. Nah, jadi kalau an-nasru lebih terlihat kepada orangnya, kalau al-fathu lebih dilihat dari aspek dampak dari an-nasrunya. Jadi an-nasru menghadirkan al-fathu, harusnya seperti itu. Nah ini yang kita sedih rahimahullah, kadang-kadang dia udah nih, dia berada pada posisi itu, terus dia berusaha menuntaskan amanah yang ada pada situ, tapi dia nggak adil, nggak adil sama keluarganya, atau nggak adil sama stafnya, sama karyawannya, sama orang-orang terdekatnya. Itu berarti dia nggak al-fathu. Jadi orang yang bekerja bersama dia itu tertekan, itu nggak al-fathu. Dia sih merasa mendapat an-nasru, padahal ayatnya idza ja'a nasrullah wal fath. Jadi nanti kalau kita ingin menasihati diri kita sendiri atau ingin menasihati saudara kita, sampaikan itu. Misalnya kita lihat dia sampai pada posisi amanah, dia jalankan, tapi orang sekelilingnya sengsara, keadilan nggak terjadi, dia doang yang muncul namanya. Dia berarti ini orang idza ja'a nasrullah wal fathunya hilang, ya kan? Jadi ayat nggak tuntas, ayat 1 itu. Nah, itu yang terjadi. Enggak apa, kalau kita ikuti ulama-ulama, kita sederhana saja sebenarnya. Ini yang sering mungkin kita diingatkan. Harusnya makin besar nikmat, makin besar pula taat. Nah itu yang perlu kita jaga, simetrisnya itu loh. Biasanya besar nikmat berkurang taat, itu lazimnya pemandangan, ya kan? Ya. Atau besar taat lagi nggak ada nikmat. Nah, itu serius kita lihat. Rajin sekali ke masjid, dipecat saya di kantor Ustaz. Ya lah, ngobel lagi. Ya. Tapi yang dia naik nikmatnya, dia kejar juga taatnya. Itu kalau yang begitu pasti dapat dua-dua, bahkan nasrunya dapat, al-fathunya dapat. Ini PR kita bersama hari ini, rahimahullah. Dan ini memang agak berat ya, karena banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan. Sibuk lah, sehingga saya jarang bisa di masjid, jarang bisa ini, saya nggak sempat ini, nggak sempat itu. Ya minimal buat kita lah, Pak Antum punya anak-anak udah besar, udah bekerja, udah berprofesi, dinasihati bahwa nasru juga harus tercapai. Jadi ini yang paling sering sekarang, bahkan di level an-nasru saja dia nggak tuntas, dia sekedar bisa mengalahkan kompetitor saingannya untuk menduduki jabatan itu. Titik, udah itu top. Amanah dia nggak usah. Makanya ini yang paling kita sedih, Pak. Yang paling kita sedih orang katakan dalam media-media itu, Bapak Presiden, Bapak Gubernur maka dihormati, Bapak Presiden maka dihormati, Bapak Bupati, macam-macam, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Padahal yang harus dihormati apa sebenarnya? Pelaksanaan amanahnya. Ini kita yang repot. Sama ya kayak orang tua, anak datang cium tangan bola balik. Itu karena ayah atau karena peran yang dimainkan ayah?
Orang harusnya kan. Coba, ayah nggak pernah masjid, ayah nggak kasih makan anak tetap cium tangan juga, tapi hatinya enggak. Sekedar cium tangan doang. Tapi ayah yang mengayuh, mendidik, membesarkan. Iya, Allah lebih ke arah. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mudah-mudahan Allah menangkan kita dalam semua perjuangan dalam hidup ini. Semoga menangnya kita itu juga berarti tertunaikan amanah dengan baik dan kemudian terciptanya kehidupan yang soleh, kehidupan yang adil, kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan rahmat. Kita tutup dengan cukup ya. Ada yang bertanya? Ini bensin belum ya? Belum. Ada pertanyaan Bapak? Ada yang bertanya sebenarnya? Ya. Oh, kenapa Allah tutup dengan innahu kana tawwaba? Kan padahal di depannya nggak cerita soal berbuat maksiat. Kalau ujungnya Allah Maha menerima taubat, di awalnya cerita soal pencuri, bezina dan sebagainya. Kita nyambung, ini kan nggak nyambung. Innahu kana tawwaba. Allah ingin sampaikan apa? Setiap perjuangan pasti, Bang. Antum garis bawahi kalau perlu di bold, pasti ada salah. Ini yang kacau kita ya. Begitu dinasihati, antum kemarin waktu berjuang itu nyakitin hati orang, antum kemarin waktu berjuang, dia bilang apa? Kalau begitu nggak bisa kita berjuang, pasti kita. Tapi dia nggak ada upaya untuk memperbaiki diri. Ini yang jadi soal nih. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi antum lihat kerennya Al-Quran Karim. Innahu kana tawwaba. Allah Maha penerima taubat. Berarti Allah menunggu respon kita. Segera identifikasi, memastikan, mengakui kita ada salah dalam perjuangan, dalam respon kemenangan juga. Kemudian segera bertobat, maka Allah pasti menerima tobat. Jadi Allah nggak nuduh kan di dalam surah ini kan dulu engkau pasti salah, enggak, kita yang harus sadar. Jadi Allah udah menyambut nih. Aduh bayangkan, Allah menyambut kemenangan dengan penerima taubat. Allah penerima taubat. Disambutnya begitu kita. Berarti Allah melihat kita apa? Pendosa. Begitu dia duduk pilih ya, terserah di jabatan apapun. Kemudian dia merasa damai. Padahal di pandangan Allah dia pendosa itu. Nah, ini yang bisa agak rahimahullah. Memang berat sekali, berat, lelah, ya kan, macam-macam. Kita bisa paham lah. Mungkin HP-nya itu berdiri terus. Mungkin kalau punya WA itu nggak tahan gitu. WA itu masuk mungkin per detik udah gitu. Kalau orang jabatannya sudah tinggi gitu. Akhirnya nggak bisa konsentrasi kan, harus balas terus. Ini ada masalah apa lagi, ditelepon ya, rapat ya, macam-macam. Tapi tetap harus ada waktu untuk Allah, waktu untuk minta maaf sama Allah. Ya, maka ini yang juga sedih. Ini kan udah ditanya, saya sampaikan. Sekarang kan kita suka digaungkan kesolehan sosial, ya kan? Dituntut kesolehan sosial. Nggak ada Pak, orang soleh sosial kalau individunya bermasalah. Nggak ada cerita ya. Gimana mau cerita soleh sosial nggak pernah soleh masjid? Ceritanya saya berjuang soleh sosial. Ada cerita mimpi. Karena apa? Begitu kita soleh sosial, langsung dapat apresiasi kan? Benar nggak? Kayak saya yang ceramahin antum ini kan soleh sosial nih. Antum puji-puji saya. Panggil ustaz itu kan pujian. Pulang dikasih amplop, enak lah. Coba kita sholat isya, ada amplop sholat isya. Subuh jamaah, qiyamul lail, baca Quran, berzikir, ada orang puji-puji? Nggak ada. Disitulah justru ujiannya. Masih mau dia kerja untuk Allah, pure untuk Allah, nggak ada urusan dengan manusia. Ini yang orang kita sekarang ini. Orang teriak soleh sosial, kesolehan sosial, nggak akan berhasil Pak kalau orang individunya nggak soleh. Inilah, bacalah kita Turki, orang cerita Turki. Prajurit itu kapan besok baru bisa meruntuhkan benteng Konstantinopel? Ketika mereka semua sholat malam.
itu masalah kita sekarang. Ya, kita tentunya jangan mengecilkan urgensi kesolehan sosial, tetapi yang jadi soal kalau yang terlibat dalam proses kesolehan sosial ini orang nggak peduli soal individunya, itu nggak akan berhasil. Ini suratnya. Itu ya saya apa jadi kepanjangan. Semoga ada manfaatnya kita tutup dengan. Semoga Allah kuatkan kita. Ini nasihat buat saya sendiri ya Bapak. Ya, buat saya sendiri ya, kalau ada manfaat bantu alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita tutup kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.